Darah Minang, Presiden kedua yang terlupakan. Kisah dan biografi Syafruddin Prawira Negara. Darah Minang, Presiden kedua yang terlupakan. Ketika Republik Indonesia berada di ujung tanduk pada 1948, sejarah mencatat satu nama besar, namun sayangnya sering luput dari sorotan. Ia bukan seorang presiden formal, bukan pula tokoh yang mengejar kedudukan, tetapi pada masa paling tegang dalam sejarah Republik, dialah yang memegang kendali pemerintahan dan menyelamatkan negara dari kehancuran. Sosok itu adalah Syafruddin Prawira Negara, seorang tokoh berdarah Minang dari garis ibu, keturunan Pagaruyung, yang keberaniannya lahir dari iman, akalnya tajam karena pendidikan, dan hatinya lurus karena adab. Biografi lengkap Syafruddin Prawira Negara. 1. Kelahiran dan latar belakang keluarga. Nama Syafruddin Prawira Negara. Lahir Serang 28 Februari 1911. Wafat Jakarta 15 Februari 1949. Dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ayahnya, Arsyad Prawira Atmadja, adalah seorang pejabat kerajaan Banten. Ibunya, Noeraini, merupakan keturunan bangsawan Minangkabau dari garis Sultan Alam Intan, cucu dari keluarga Raja Pagaruyung. Artinya, dalam dirinya mengalir darah kepemimpinan dari dua ranah, Banten dan Minang. Duet pendidikan dan ketokohan. Sejak kecil, Syafruddin dikenal cerdas dan disiplin. Jejak pendidikannya. Els Europäische Lagere School, Mulo Madiun. AMS Bandung. Rechtshogeschool, Sekolah Tinggi Hukum, Jakarta. Meraih gelar Meister in the Rechten, MR, setara Magister Hukum. Bekal pendidikan ini membuatnya menjadi tokoh yang disegani dalam bidang hukum, ekonomi, dan administrasi negara. Tag Sulti Karir dan Peran Kenegaraan. Sepanjang hidup, beliau memegang banyak posisi penting. Menteri Keuangan Nesban Parlan, Menteri Kemakmuran Tlentena Pemplapa, Ketua Korp Mubalig Indonesia Sambris Patlafat, Basutus Pemimpin Pemerintahan. 48 1949, Wakil Perdana Menteri RI plus 9, Menteri Keuangan 1949, Presiden The Javaische Bank terakhir 1951-1953, Gubernur Bank Indonesia pertama 1953-1958. Beliau dikenal jujur, anti korupsi dan sangat disiplin. Dalam dunia moneter, kebijakan gunting Syafruddin menjadi salah satu manuver ekonomi paling berani dan efektif pasca kemerdekaan. Peran yang membuatnya disebut Presiden kedua yang terlupakan. Pada 22 Desember 1948, Yogyakarta jatuh. Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda. Banyak negara mengira Indonesia telah menyerah. Namun Allah menggerakkan seorang hambanya di Bukit Tinggi. Syafruddin menggelar rapat darurat dan dengan keberanian luar biasa, ia membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI. Langkah ini menyelamatkan Republik karena Indonesia secara hukum tetap dianggap ada. Pemerintahan tidak vakum. Perlawanan tetap sah secara internasional. Selama hampir 1 tahun, PDRI berpindah dari hutan ke hutan, memimpin negara dari balik semak, tebing, dan lembah-lembah Sumatera Barat. Tanpa upacara, tanpa fasilitas, hanya dengan tekad. Dalam masa itu, Syafruddin adalah kepala pemerintahan tertinggi RI.